Pertanyaan kedua, bagaimana bila ibu kita meminta kita kembali ke Indonesia karena ingin lebih dekat dalam masa tuanya, sedangkan kita merasa di Qatar lebih kondusif dalam beribadah misalnya. Sebagai jalan keluar kita sering pulang ke Indonesia atau mengajak orang tua kita ke Qatar beberapa bulan untuk beriman merawat mereka di sini. Bagaimana sebaiknya? Saya kira ini tidak mengapa. Ini baik. Apabila kita tahu kalau kita pulang ke Indonesia khawatir nggak bisa istiqamah atau ke negara lain ya, nggak bisa istiqamah, dan itu tidak membuat orang tua kita marah. Tapi kalau orang tua kita tidak mengizinkan, maka kita harus pulang. Karena sahabat yang mau berangkat jihad aja nggak boleh berangkat jihad, karena masih ada orang tua dia yang harus dirawat. Ya, tapi kalau memang orang tua kita di sana ada yang merawat kakak kita, adik kita, ya, tapi dia ingin lebih maksimal, kemudian kita jelaskan kepadanya dengan cara yang hikmah sehingga dia pun setuju. Sering kita bawa ke sini, ya, atau kita sering pulang. Ya, mudah-mudahan ini tidak mengapa. Karena memang menjaga diri dari lingkungan yang buruk itu sangatlah penting, sangatlah darurat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Tapi buat solusi-solusi lainnya seperti tadi, sering dibawa ke sini atau Anda sering pulang, ya, sering pulang. Nah, masya Allah antum di sini, bersyukur antum di sini. Apalagi sebagian antum tinggal di komplek, sholat 5 waktu terjaga waktunya. Anak antum lepas di luar rumah, antum merasa aman di pekerjaan antum, nggak khawatir anak kena begal, ditabrak, mobil dirampok, ya, masya Allah. Belanja tempatnya aman, masya Allah, nikmat sekali antum. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang indah, aman, sentosa, Allah yang maha pengampun lagi. Bersyukur jamaah. Banyak orang di luar sana bercita-cita punya kehidupan yang seperti antum. Bersyukurlah atas kehidupan antum seperti ini, ya. Dengan antum perbanyak ibadah kepada Allah, membantu kerabat-kerabat yang masih miskin dengan uang yang antum miliki, membantu dakwah, membantu kaum masjid dan seterusnya. Jangan sampai tidak pandai mensyukuri nikmat ini, karena negara Sabah, ya, negeri Sabah yang aman sentosa, yang ekonomi yang sangat indah, Allah hancurkan dan Allah buat kering kerontang tatkala mereka tidak pandai bersyukur. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Jannatani 'an yamini wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. فأعرضوا عنه فأرسلنا عليهم سيل العارم وبدلناهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي إلا الكفور. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl, wa dharballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Ingatlah tatkala Allah memberikan sebuah perumpamaan di mana ada sebuah daerah yang aman, lagi tentram, nyaman, aman. Ada negara aman tapi Anda nggak nyaman, ya kan? Karena banyaknya lingkungan yang maksiat. Ya, walaupun maksiat di semua tempat ada, tapi ada beberapa tempat maksiat harus dicari dulu baru dapat. Ada sebagian tempat bukan kita yang cari maksiat, maksiat nyari kita. Di mana tempatnya? Itu nggak usah Anda kasih tahu, insya Allah sudah paham semua. Ya kan? Kata Allah aman, nyaman, tapi mereka kufur kepada Allah. Tidak disyukuri dengan banyak beribadah kepada Allah, istighfar, ya, memanfaatkan waktunya. Akhirnya Allah timpakan untuk mereka konflik, negaranya jadi konflik. Rasa takut, mereka ditimpa dengan rasa lapar, ekonomi hancur. Ya. Tiba-tiba Allah ciptakan penyakit satu aja, kanker misalkan, atau kena jantung yang nggak ditanggung oleh perusahaan itu, menghabiskan uang miliaran, sedangkan uang 3 miliar ini dikumpul udah puluhan tahun. Allah sangat mudah untuk mengambil kekayaan kita aja. Nggak usah dengan penyakit, satu ide jelek aja Allah berikan ide jelek. Invest kamu ke perusahaan ini. Invest 2 miliar, 2 minggu hilang 2 miliar. Maka perbanyakkan sedekah jamaah. Usahakan kalau Anda bersedekah kepada kerabat, karena kepada kerabat kita dapat 2 pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahmi, anak paman, sepupu, ya, adik sendiri, orang tua, ya. Dan yang kedua, usahakan sedekah tersebut sedekah jariah. Sedekah jariah yang pahalanya MLM, multi level marketing. Contohnya, antum lihat di kampung antum atau di mana ada orang yang perlu antum berikan rumah untuk dia. Dengan dia punya rumah, dia bisa menjaga anak istrinya, bisa bekerja. Dengan dia punya kendaraan, Anda beli kendaraan, dia bisa bekerja. Dengan kendaraannya bisa ke kebun, bisa ke masjid, sholat 5 waktu. Setiap kali dia menggunakan fasilitas yang Anda berikan tersebut, pahalanya mengalir kepada Anda. Dia gunakan untuk berdakwah, dia gunakan untuk mengajar, dia gunakan untuk menjadi imam di masjid. Setiap kali dia memakainya, pahalanya itu mengalir kepada Anda dengan sempurna setelah Anda mendapatkan pahala sedekah.